mengucapkan salam terapeutik, terus melakukan evaluasi dan validasi, terus saya baca, membuat kontrak, menjelaskan tujuan dan prosedur, menyiapkan peralatan, perawat mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan, mengatur posisi pasien yang nyaman. Pasien sudah mengosongkan kandung kemih, lengan di samping tubuh, bantal kecil di kepala, lutut fleksi, dan disupport oleh bantal kecil. Membuka pakaian dari atas dada sampai spina iliaka. Oke, yang dibuka, kalau perempuan jangan dibuka semua ya. Yang di perempuan itu cukup abdomennya saja, daerah atasnya nggak usah. Ya, ini sampai spina iliaka, di sini ini harus ditekuk nih ya. Tuh, cuma karena ini ada bentar. Ini siapa yang buka-buka coba? Allah Akbar. Nih. Bu, ditekuk ya Bu. Ya, ini ditutup. Nih segini. Tuh, spina iliaka. Jangan dibuka. Ya, simpisis pubis aja, bacain aja. Menyiapkan lingkungan aman, nyaman, dan menjaga privasi, mengucapkan basmalah. Observasi. Sudah, sekarang kita akan observasi. Apa yang observasi? Tanpa kesakitan, memegang daerah yang sakit, tidak ada kelainan. Oke, ini pasiennya anggap tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau ada kesakitan dia akan megang. Kesakitan ya dia akan pegang sini. Bisa sakit dia akan pegang perutnya. Ya. Oke, lanjut. Inspeksi warna kulit permukaan abdomen, pucat, kita lihat warna kulitnya. Jadi tidak hanya warna kulit abdomen kan di sini ya, abdomen, tapi juga kita lihat seluruh tubuhnya. Pada pasien liver, gangguan hati, warna kulitnya jaundice atau kuning. Kamu kemana masker? Iya. Jadi warna kulit jaundice itu adalah warna kulit yang kekuningan. Jaundice. Lanjut. Instruksikan pasien untuk mengambil nafas dalam dan menahannya untuk melihat kontur dan kesimetrisan. Oke, Bu, tarik nafas dalam ya Bu ya. Saya sambil lihat perut Ibu ya. Untuk melihat kesimetrisan, kita melihatnya dari sini. Patokannya adalah umbilikus nih, ya, besar. Jadi kita lihatnya dari sini ke sana, ya, ke arah wajah. Jadi kita lihat simetris atau tidak. Ya, kemudian untuk melihat kontur kita lihatnya dari samping. Yang dilihat adalah apakah perutnya datar, tata, flat, cekung. Ini cekung ya. Yang di sini cembung nih. Kita anggap ini kandung kemihnya dia penuh. Ya, ini kan cekung, kemudian ini cembung. Jadi kita ngeliatnya dari samping. Kalau ngeliat dari sini nggak akan kelihatan. Jadi kita ngeliatnya dari samping nih. Ya, dilihat. Tapi nggak usah begini kan? Lihat aja gini. Kita ada bunga ya Bu, saya lihat bentar. Udah. Lanjut. Inspeksi kesimetris. Udah, simetris tadi udah. Kontur sudah. Karakteristik kontur permukaan tadi sudah. Inspeksi penampakan abnormal permukaan abdomen, jaringan paru. Oke, kita lihat apakah di abdomennya ada bekas luka operasi jaringan paru, strie, kemudian apa nih namanya di sini kalau Ibu di maternitas yang di tengah-tengah namanya strie gravidarum atau bekas stretch mark. Jadi dilihat ada tidak stretch mark, ada tidak bekas operasi, ada tidak strie. Kemudian dilihat lagi, ini pasiennya ada bekas atau ada lokasi pemasangan stoma, ada 2, 1, 2. Ya, ini anggap ini pasiennya nyata seperti ini, ada 2 stoma. Ya. Lanjut apa lagi? Inspeksi daerah umbilikus. Umbilikusnya kita lihat, umbilikusnya apakah dia datar, apakah dia ke dalam, atau dia seperti ini. Tuh, apa namanya kain bodong. Ya, bodong itu sebenarnya nggak bagus. Kemungkinan ada herniasi atau ada usus yang masuk ke dalam sela-sela si umbilikus. Jadi kita lihat di inspeksi, kalau ini dia cekung ya, kalau datar berarti rata.
umbilikusnya rata. Biasanya ibu hamil yang trimester awal atau trimester akhir tuh umbilikusnya rata. Atau pada pasien asites nggak punya pusar karena terisi cairan, ya, atau pusernya bodong. Lanjut. Inspeksi pergerakan permukaan abdomen saat respirasi. Ya Bu, napas ya Bu. Kenapa diinspeksi? Karena ada sebagian orang yang napasnya menggunakan otot bantu daerah diafragma, jadi perutnya yang naik. Yang naik turun itu perutnya, bukan dadanya. Ya, diafragma. Lanjut. Instruksikan pasien untuk menaikkan kepala tanpa bantuan lengan dan anggota tubuh yang lain untuk melihat tonjolan garis tengah otot rectus abdominus. Perhatikan apakah otot tampak melebar. Ibu, sekarang kepalanya cukup ya. Nanti tangan saya akan tahan di dada ibu ya. Maaf ya Bu ya. Yuk, angkat kepalanya. Kepalanya aja diangkat. Kalau orang kepalanya aja. Ya, kepalanya angkat, badannya nahan. Nanti di sini akan kelihatan mulai dari umbilikus ke bawah kayak bentuk otot untuk six pack. Paham ya? Itu yang disebut dengan rectus abdominus, dua otot situ. Rectus abdominus. Lanjut. Auskultasi keempat kuadran abdomen dan epigastrium menggunakan diafragma stetoskop searah jarum jam. Tentukan bisi usus. Ya, untuk auskultasi biar ingat rumusnya gini aja. Semuanya auskultasi dimulai dari kuadran kanan bawah. Auskultasi, palpasi, perkusi semua mulai dari kuadran kanan bawah. Auskultasi selama 1 menit. Didengarkan bising usus, kuadran kanan bawah. Ya. Kemudian sebatas umbilikus. Kemudian pindah ke atasnya. Sejajar umbilikus, sejajar atas. Ini kan epigastrium. Dengarin di sini. Sejajar umbilikus lagi. Bawahnya, kemudian di bawah umbilikus. Di bawah begini ya, ini anggap umbilikus. Jadi di bawahnya, jangan di atasnya, jangan begini, tapi di bawahnya, di bawah umbilikus. Misalnya bodong nih, jangan di atasnya begini, apa yang mau didengerin? Jadi di bawahnya, ya. Oke, dengarkan, hitung bising ususnya 1 menit. Lanjut. Lakukan perkusi ringan terhadap 4 kuadran abdomen. Perkusi ringan berarti gini. Lokasinya sama. Kuadran kanan bawah, sejajar umbilikus, sejajar atas umbilikus, sejajar kiri umbilikus, di bawah samping sini, kemudian di bawah umbilikus. Ya. Dah, perkusi ringan. Lakukan perkusi hepan, perkusi ke arah atas dari garis tengah clavikular mulai sejajar umbilikus. Bu, maaf nih, sekarang payudaranya saya buka ya. Soalnya saya mau perkusi dulu, mau saya tutup dulu. Jadi sejajar umbilikus. Umbilikus ini berarti mulai dari sini. Ini mid clavicula. Tuh. Kalau laki-laki gampang, lihat aja putingnya, itu udah mid clavicula. Jadi dari bawah ke atas sampai terdengar redup. Sudah, kemudian dari atas ke bawah. Dari ICS kedua, ukur dulu 1, 2 ke bawah. Dah, anggap di sini redup. Kasih tanda. Redup yang pertama, redup yang kedua kasih tanda. Jaraknya normalnya 6 sampai 12 cm. Itu lihat tuh gambarnya. Sama. Kalau kita perkusi dari situ, dari bawah umbilikus ke atas, nanti ketemu yang paling bawah. Ya, ketemu yang paling bawah hatinya, nanti dari atas ketemu yang paling atas. Lanjut. Lakukan perkusi limpa posisi pasien supine. Ya, posisinya tetap ini tutup dulu. Yang sebelah sini yang dibuka Ibu, sekarang yang sebelah kiri ya, saya buka ya. Posisinya terlentang. Ya. Kita perkusi dari atas, mid aksila itu berarti ke sini. Mid aksila. Karena ini pentong susah lakukan. Mid aksila sejajar tengah-tengah ketek. Bikin garis khayal setengah-tengah ketek. Kita perkusi dari posterior ke arah bawah. Sampai ketemu yang suaranya redup.
Kemudian anteriornya. Anggap di sini splennya. Kalau orang dari sini berarti di sini nih. Di daerah yang dekat nih yang ini. Abdomen secara Oke, ringan. palpasi. Sekarang saya tutup dulu ya, Bu. Oke, balik ke tangannya. Palpasi ringan, sedang, sama dalam. Ringan berarti satu tangan. Sedang berarti agak ditekan. Dalam lebih ditekan lagi. Kalau bimanual menggunakan dua tangan. Lokasi palpasinya sama. Kuadran kanan bawah. Tekan dulu. Sakit, Bu? Sakit? Sakit? Sakit nggak? Sambil didorong. Kalau bimanual sambil didorong. Ya, jadi kalau di sini ini kan tekan sambil dorong. Ya, karena ini enggak elastis ya. Jadi sakit, Bu? Sakit nggak? Sakit nggak? Kalau yang ini, oh enggak, pindah. Lagi, ulangin lagi. Atau mau langsung tangan bimanual juga boleh, tapi nekennya pelan. Yang ini jangan neken dulu. Yang penting tangan satunya dulu neken pelan. Sakit, 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 sakit nggak? Terus sama. Ya. Nah, lanjut. Palpasi hepar ya? Palpasi hepar bukan. Selanjutnya apa? Palpasi dalam bimanual. Udah, bimanual tadi ya, sama ya. Ya, lakukan palpasi hepar. Palpasi hepar. Jadi palpasi hepar itu kita melakukannya seperti ini. Didorong. Kan batasnya itu ya tuh. Kita mencari batas. Jadi bisa begini. Jadi pasiennya tarik napas, kita dorong. Atau bisa begini. Untuk meraba permukaan hepar atau hati sambil diraba. Pada saat dia tarik napas, kita tarik ini masuk. Ini keraba nih tuh. Diraba. Apakah bentuknya halus? Pada saat kita raba, gerinjil-gerinjil kayak gini. Pada saat kita raba nih. Jadi yang pas diraba nih, jadi kan hatinya gini tuh. Pada saat kita pegang begini, berasa nih, nggak rata. Kalau yang itu kan rasa bongkok. Nih, misalnya di sini hati. Ini gimana sih hatinya? Sibuk banget. Ya. Oke, ini anggap kita palpasi nih begini tuh. Ya, ini berasa nih tonjolan-tonjolannya. Apakah dia halus atau terasa tonjolan? Lanjut. Lakukan palpasi limfa. Palpasi limfa posisinya adalah 3 ke 12. Ini ke 12, 1, 2. Pokoknya dari atas ya. 12. Kemudian ini tulang belakang. Ini yang disebut dengan costovertebral angle. Tangan satu, tangan dominan di sini posisinya. Tangan dominannya di depan. Jadi posisinya satu. Tadi palpasi apa habis hepar? Limfa. Rasakan adanya limfa. Umbilikusnya begini. Ini ada herniasi. Udahlah menonjol, terus ada tambahannya lagi. Normal kayak gini tuh. Normalnya cekung, tidak ada tonjolan, tidak ada apa-apa. Lanjut. Palpasi ginjal. Pas